Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah promosi Biro Perjalanan Wisata di pertemuan kedua. Setelah di pertemuan pertama, kita sudah membicarakan mengenai, saya sudah mengupload semua RPS, rencana pembelajaran semester, lalu juga saya sudah mengupload materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Di pertemuan kedua ini, saya akan menjelaskan satu persatu di materi yang pertama dan juga menjelaskan RPS kita. Oke, saya akan share screen mengenai RPS. Anda sudah bisa mengaksesnya di Google Classroom ya. Oke, saya akan men-share RPS yang sudah ada. Ya, ini adalah RPS-nya. Mata kuliah ini adalah mata kuliah promosi produk Biro Perjalanan Wisata, di mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah di semester 3 dengan capaian pembelajaran baik prodi dan mata kuliahnya, yaitu menguasai pengetahuan spesifik tentang prinsip dan teknik bauran pemasaran dari produk perjalanan wisata. Itu silahkan Anda baca saja. Lalu ini adalah apa yang akan kita lakukan selama 16 minggu ke depan. 16 minggu ini berarti karena kita dibagi 2 periode, itu kita akan belajar berarti hanya selama 8 minggu dengan pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga sampai pertemuan ke-16. Oke, di sini juga sudah ada kriteria penilaian dan juga daftar pustaka. Silahkan bagi Anda yang mau mencari referensi lain, Anda bisa mencari di Google Classroom. Di Google, Anda search e-book mengenai promosi, silahkan, atau e-book mengenai pemasaran, atau juga misalnya kalau misalnya Anda punya kawan yang sedang kuliah di jurusan manajemen, silahkan Anda pinjam referensinya. Karena untuk promosi atau marketing, referensinya itu sangat beragam. Gitu. Silahkan Anda cari referensi promosi di dunia hospitality atau pada produk jasa. Ya, kalau barang kan memang kita harus tahu barangnya ya, agak sedikit berbeda, tapi kita tuh bicara tentang jasa. Kita akan mengadakan UTS dan UAS, UTS di pertengahan, mungkin berarti di setelah minggu ke-4, dan akan ada UAS di minggu ke-8. Gitu. Jadi kita total ada 14 kali pertemuan. Apabila kita ada pertemuan yang tidak bisa kita laksanakan, itu akan digantikan di kelas berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Saya minta tolong leader untuk mengingatkan saya bahwa saya wajib untuk mengajar Anda sebanyak 14 kali. Gitu. Oke? Sekian untuk RPS. Silahkan Anda baca biar Anda tahu kita mau ngapain aja selama 1 semester ini. Saya akan masuk ke berikutnya, yaitu Anda cari materi basic knowledge mengenai product, service, and marketing. Sudah ada di Google Classroom Anda juga, dan ini adalah slide pertamanya adalah promosi produk Biro Perjalanan Wisata. Oke, ya, silahkan Anda buka, Anda lihat lagi materinya, lebih bagus Anda print biar Anda bisa baca-baca, jangan biarkan materi ini hanya berada di handphone Anda saja. Oke, kita akan masuk ke slide yang berikutnya, yaitu produk dan jasa. Apa itu produk? Gitu ya. Produk itu kan bisa barang dan jasa. Tapi begitu kita bicara tentang hospitality, itu berarti kita menjual jasa. Oke? Jadi kalau misalnya katakan, Bu, apakah jasa itu sebuah produk? Yes, gitu. Produk itu dibagi menjadi 2, yaitu ada barang dan jasa. Hospitality adalah jasa. Kita pariwisata bergerak di bidang hospitality. Oke, apa itu jasa? Sudah ada referensi dari sumber yaitu Philip Kotler, William J. Staten, dan juga Charles Wielamp. Di situ dikatakan bahwa salah satunya adalah jasa memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dengan barang-barang, tidak berwujud atau intangibility, tidak bisa dilihat. Lalu perbedaan antara barang dan jasa adalah karena terwujudnya maka jasa tidak bisa karena wujudnya nggak bisa dipegang, diraba, dilihat, dicicipi, didengar gitu. Tapi gimana cara merasakan cara
melihatnya atau bagaimana cara kita bisa tahu bahwa kita sudah diberikan jasa, yaitu dengan merasakannya gitu. Kalau Anda mau melihat bagaimana sih karakteristik sebuah produk jasa, silakan Anda cari sendiri, Anda googling sendiri, oke? Ya, kita akan masuk ke berikutnya, yaitu konsep produk jasa. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa karakteristik jasa yang perlu Anda tahu. Yang pertama adalah intangibility atau tidak nampak, perishability atau tidak dapat disimpan. Ini berarti seperti ini. Pada saat Anda ke restoran, Anda kan otomatis membeli makanan sekaligus membeli pelayanannya. Ya, kalau misalnya, jangan Anda bayangkan ke rumah makan Padang ya, coba Anda bayangkan Anda makan pagi atau makan siang, dinner di JW Marriott. Anda tidak hanya membayar makanannya, tapi juga Anda membayar pelayanannya. Nah, pelayanan itu kan tidak bisa Anda simpan. Pada saat membeli produknya, Anda juga langsung merasakan pelayanannya. Gitu. Lalu ada lagi timeliness, itu berhubungan dengan ketepatan waktu. Ini udah jelas ya, pasti punya ketentuan waktu tertentu. Lalu di sini juga ada heterogeneity atau bervariasi. Kita bicara tentang manusia. Manusia berbeda-beda, otomatis dia akan bervariasi. Inseparability, tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, seperti tadi yang saya bicarakan. Lalu people based, dia pasti berhubungan dengan, dia berhubungan dengan manusia, atau kinerja sumber daya manusia. Lalu juga berhubungan dengan konsumen, otomatis, karena yang kita lakukan adalah pasti berhubungan dengan konsumen. Oke. Next-nya adalah travel. Apakah kita termasuk produk kita termasuk apa sih? Jasa seperti apa sih? Nah, itu yang harus kita lihat. Bentar ya. Ya, di sini ada statement dari Gerald Pejong yang mengatakan bahwa travel as product is more difficult to display. It's not tangible, your customer cannot see the real things in any sort of display. Di sini bisa dikatakan bahwa travel ini, pada saat kita menjual perjalanan atau kita menjadi seorang agensi dari sebuah biro, kita menjadi operator dari sebuah agensi atau biro perjalanan wisata, yang kita jual adalah jasa. Kita tidak punya hotelnya, kita tidak punya pesawatnya untuk mengantarkan tamu, kita tidak punya restoran untuk tamu dapat makan, kita nggak punya objek wisata atau destinasi wisata gitu loh untuk tamu dapat kunjungi. Jadi apa sih yang kita punya? Kita punya jasa. Jasa apa sih? Jasa dalam merangkai, merancang, mengemas, menghitung, dan menjual paket wisata itu. Gitu. Jadi Anda nggak usah bingung, Bu, kenapa kita menjual jasa ya? Itulah jasanya dilihat dari itu. Oke? Jadi kalau misalnya ditanya, Bu, kenapa kita tuh sebagai di dunia industri, sumber daya di dunia industri, kenapa dibilang kita menjual produk jasa gitu kan? Inilah artinya bahwa travel itu pada saat kita meng-offering seseorang menjual paket wisata, kita tuh nggak menjual, kita tuh tidak memiliki produk-produk yang ada di dalam paket wisata gitu, tapi kita mengemasnya menjadi satu buah paket wisata. Oke? Lalu ini kita akan pelajari nanti. Kalau kita di dalam kelas, kita akan lakukan diskusi. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada waktu dalam bentuk tugas dan juga dalam bentuk pemaparan nanti Anda lakukan. Oke. Next-nya adalah seperti ini. Apa sih itu pemasaran, Bu? Apa hubungannya pemasaran dengan promotion? Saya akan memberitahu bahwa pemasaran dan promosi itu saling berhubungan. Gitu. Bu, kenapa? Karena promosi, ini yang harus kita mata kuliah promosi ini, itu merupakan bagian dari pemasaran atau bauran pemasaran atau marketing mix. Dan marketing mix itu adalah marketing gitu loh. Ya. Sekarang marketing itu apa? Atau, Bu, emang apa hanya promosi saja? Tidak ya. Anda lihat di sini di bagiannya, menurut Ciptono bahwa
Di dalam pemasaran, tepatnya di promosi, di marketing mix atau bauran pemasaran, itu kita punya beberapa P. Ada produk, price, place, promotion, power, public relation, physical evidence, process, dan people. Ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 P. Ini yang terbaru. Dulu itu masih hanya produk, price, place, and promotion. Bayangkan dari zamannya saya kuliah itu 4P masih. Tiba-tiba sekarang zamannya saya mengajar Anda itu udah jadi 9P. It means bisa dikatakan bahwa dunia marketing, dunia pemasaran itu sangat fleksibel sekali. Bertumbuhnya luar biasa. Nah, that's why makanya saya katakan bahwa silahkan Anda mencari referensi lain. Gitu. Nggak masalah. Karena apa? Karena itu bisa memperkaya Anda. Next-nya, sebelum kita tahu dan kita pelajari tentang promotion, kita juga harus tahu dong saudara-saudaranya dan emaknya si pemasaran ini. Apa itu pemasaran? Nih, atau apakah itu marketing? Silakan Anda baca. Ya, bisa dikatakan bahwa marketing ini bisa menjadi konsep bisnis strategis di mana di dalamnya ini adalah terdapat beberapa proses di dalamnya gitu loh. Prosesnya apa? Di sini kan ada menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang dan jasa kepada konsumen gitu kan. Tapi apakah hanya sebatas itu? Mungkin bisa dijabarkan lagi. Menciptakan itu seperti apa sih? Oh, sebelum menciptakan itu mungkin dia harus memikirkan dulu sih di dalamnya ada apa ya? Kita mau membuat apa ya dan segala macam. Itu dia. Oke? Bisa dikatakan kata lain marketing itu adalah perpaduan dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dan juga berkaitan, dimulai dari mencari atau mengetahui kebutuhan konsumen, sekaligus mengembangkan promosi, distribusi, termasuk juga di dalamnya pelayanan dan harga. Gitu. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Untuk siapa? Ya untuk perusahaan atau untuk seseorang atau untuk orang yang melakukan kegiatan pemasaran. Lalu bauran pemasaran apa? Silahkan Anda baca ya, bahwa seperangkat alat yang dapat digunakan pemasar untuk membentuk karakteristik. Gitu. Sekarang kita akan masuk ke dalam produk. Produk ini dikatakan katanya bentuk penawaran organisasi jasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi melalui pememuas kebutuhan dan keinginan pelanggan. Bisa dikatakan bahwa produk itu sangat kompleks ya. Jadi tidak hanya di dalamnya itu tidak hanya kita bicara tentang barang atau jasa, tapi juga di dalamnya itu ada packaging-nya, ada harganya, di dalamnya juga ada merek, ya kan? Sebuah produk otomatis punya merek dong, gitu. Atau misalnya yang merek ini bisa menjadi apa ya? Menjadi sebuah prestis gitu loh dari sebuah perusahaannya gitu yang membuat ya, mengemasnya itu ya. Dan juga di dalamnya ada apa sih? Ada pelayanan gitu kan. Jadi nggak hanya sebatas hanya apa sih yang bisa dibeli atau yang menghasilkan atau yang bernilai gitu kan, sesuatu hal yang bernilai gitu. Yang tujuannya adalah untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dari konsumen. Itu dia intinya dari produk. Bagaimana dengan price? Price itu harga. Apa itu harga? Bisa dikatakan bahwa harga itu adalah apa ya? Nilai tukar untuk mendapatkan barang atau jasa yang dikeluarkan oleh seseorang, ya kan? Dalam satuan, ya satuan apa nih? Misalnya satuan uang bisa, ya kan? Kalau sekarang kan harga ini yang lagi happening apa sih? Bitcoin gitu ya, masih banyak sekali tuh, ya kan? Tapi akhirnya belum tahu ya sekarang ya Bitcoin apakah lagi nggak melemah lagi apa gimana? Itu juga mungkin bisa menjadi pelajaran ya untuk orang-orang yang mulai bermain saham gitu kan, untuk mau jual beli mata uang lain di luar mata uang kita punya. Gitu. Dikatakan juga bahwa harga ini merupakan nilai tukar yang harus
dikeluarkan oleh pembeli, gitu kan, untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka inginkan, gitu. Oke? Ya, next-nya dari price itu ada promotion. Nah, inilah yang akan kita bahas gitu kan lebih lanjut gitu. Apa sih promotion? Gitu. Promosi apa sih? Bilang gitu. Ya, bisa dikatakan juga bahwa promosi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memperkenalkan, menginformasikan. Jadi di sini nggak hanya mengkomunikasikan ya, menginformasikan, mengenalkan, mempublikasikan produknya agar diterima oleh masyarakat. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar konsumen tertarik gitu loh. Karena pada saat dia tertarik, maka konsumen akan melakukan pembelian. Itu dia. People di sini apa sih? Katanya proses produksi. Berarti kita bicara tentang sumber daya manusianya ya. Kayak gimana sih sumber daya manusianya? Mulai merancang, mulai dari melakukan kegiatan pemasaran seperti apa. Lalu ada physical evidence, tampilan fisik. Di sini dikatakan menyebabkan pelanggan potensial tidak dapat menilai suatu jasa sebelum mengkonsumsinya dengan mengurangi resiko tersebut dengan jalan menawarkan bukti fisik dari karakteristik jasa. Ya, jadi kalau misalnya Anda katakan bahwa oh ya physical atau physical evidence itu tidak penting, salah. Apalagi kita bicara tentang produk ya, tampilan fisik itu harus sangat menarik, eye catching mungkin gitu kan. Sedangkan jasa aja bisa nih di tampilan fisiknya. Pada saat Anda pergi ke Marriott pasti penampilan dari pelayannya berbeda dengan pada saat Anda ke rumah makan Padang gitu. Jangan ke Garuda ya, rumah makan Padangnya unikan duang misalnya. Kalau yang di Marriott dia pakai stocking, harness kepalanya, lipstiknya merah, rapi, wangi gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Lalu di sini ada place. Apa itu place? Place di sini adalah sebuah tempat atau apa ya? Bisa menjadi physically bangunan gitu kan. Bisa jadi kalau sekarang kan place itu bisa jadi juga di melalui internet ya. Bagaimana sih jaringannya dari website gitu misalnya. Saya buka website itu akan menjadi place saya gitu. Itu kan juga bisa gitu ya untuk menjual online gitu misalnya. Jadi place di sini juga sekarang udah nggak bisa lagi dikatakan bahwa place ini hanya sebuah berbentuk bangunan gitu ya. Tapi ini akan menjadi kalau dulu gitu ya kita bicara tentang place yang berupa bangunan atau lokasi gitu kan. Itu juga Anda harus memikirkan di mana tempatnya. Apakah aksesnya mudah didapat? Apakah di sana mudah parkir? Apakah di sana dapat apa ya terakses dengan cepat gitu? Itu juga yang harus Anda perhitungkan. Lalu ada power, ini juga bisa tentang manusia. Lalu sumber daya manusia atau sumber daya alamnya atau sumber daya materialnya gitu kan atau modalnya, ini juga kita bisa bicara di sini. Lalu ada PR, nah di sini adalah pencitraan ya, pencitraan publik gitu. Bicara tentang kepercayaan publik, nah biasanya kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar dia harus punya divisi satu sendiri gitu, yaitu divisi PR. Oke? Lalu jadi apa sih itu marketing gitu? Apa sih itu pemasaran? Ternyata marketing itu adalah total proses dari semua series of activities yang tadi kita bicarakan untuk membawa potential buyer, ya kan? Untuk mendapatkan potential buyer ini bersama dengan produk atau service yang kita offering. Gitu. Oke? Gimana sih caranya? Oh, ini kita bicara tentang target pasar. Nanti kita bicara lagi di next pertemuan. Oke? Ya, pertemuan kedua kita akan akhiri sampai sini. Yang ingin saya lakukan adalah tugas Anda di pertemuan ini adalah Anda membaca-baca lagi buku marketing. Silakan Anda tambahkan informasi Anda, mulai dari buku apapun, internet, itu silakan, tapi Anda lakukan sehingga Anda tahu dan mengerti lebih banyak apa itu promotion atau marketing. Oke? Terima kasih, tetap semangat belajar, taati prokes, tetap sehat selalu, dan juga semangat dalam belajar online ini. Terima kasih, selamat siang semuanya.